Kejadian 3 adalah salah satu kisah paling ikonis dalam Alkitab. Kisah ini menceritakan kejatuhan manusia. Tetapi, tahukah kalian bahwa di balik kisah ini ada simbol-simbol yang begitu kaya makna? Ada ular yang cerdik, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, Allah yang mencari dengan penuh kasih. Tapi tidak berhenti di situ, kita juga menemukan janji keselamatan pertama yang luar biasa dan tindakan perlindungan Allah yang seringkali disalahpahami. Mari kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, ular. Ular digambarkan di Kejadian 3 sebagai makhluk yang paling cerdik dari semua binatang. Sebenarnya ular hanyalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Dalam cerita ini, ular digunakan sebagai alat oleh iblis untuk menggoda Hawa. Cara ular mendekati Hawa sangat menarik. Dia tidak langsung menyuruh Hawa melanggar perintah Allah, tapi memulai dengan pertanyaan manipulatif yang membuat Hawa meragukan perintah Allah. Ini seperti ketika seseorang mencoba mempengaruhi kita dengan mengatakan, "Apakah kamu yakin itu benar? Semua orang melakukannya kok." Bayangkan situasi di tempat kerja. Seorang rekan yang mengajak Anda untuk memalsukan laporan keuangan perusahaan dengan berkata bahwa hal ini sudah biasa supaya target terlihat bagus dan semua orang di perusahaan lain juga melakukannya. Sama seperti ular yang mempengaruhi Hawa dengan godaannya yang sering kali dimulai dengan manipulasi halus, sehingga membuat kita meragukan prinsip yang benar. Di sini kita perlu waspada karena dosa seringkali datang dengan cara yang tampak masuk akal, tapi ujungnya membawa kita jauh dari kehendak Allah. Yang kedua, pohon pengetahuan baik dan jahat. Seringkali pohon pengetahuan baik dan jahat diartikan sebagai godaan. Tapi sebenarnya pohon ini adalah simbol kedaulatan Allah. Pohon ini mengingatkan manusia bahwa hanya Allah yang berhak menentukan apa yang baik dan jahat. Coba bayangkan sebuah jalan raya ada rambu-rambu lalu lintas yang mengatur kapan kita harus berhenti atau berjalan. Ketika kita mematuhi rambu-rambu itu, jalan menjadi aman. Tapi kalau kita mulai melanggar dan berpikir, aku bisa buat aturanku sendiri, toh aku tahu yang terbaik. Apa yang terjadi? Tentu saja kekacauan. Begitu pula dengan pohon pengetahuan. Allah memberikan batasan untuk melindungi manusia dan menjaga keharmonisan hubungan mereka dengannya. Namun saat Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka berkata secara simbolis, "Kami ingin membuat aturan kami sendiri. Kami ingin menentukan apa yang baik dan jahat." Jadi, dosa mereka bukan soal buahnya, tapi soal pemberontakan terhadap otoritas Allah. Ini mengingatkan kita bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah bentuk kepercayaan kepada kedaulatan Allah dan iman bahwa kebenarannya adalah yang terbaik. Jangan sampai kita jatuh dalam godaan untuk mencari pembenaran sendiri dan menciptakan kebenaran yang sesuai keinginan kita. Sebaliknya, mari kita berserah kepada Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Yang ketiga, Allah mencari manusia berdosa. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah tidak langsung menghukum mereka. Sebaliknya, Dia memanggil dengan pertanyaan, "Di manakah engkau?" Ini adalah pertanyaan yang menunjukkan Allah begitu mengasihi manusia. Dia tidak mencari mereka untuk menghukum, tetapi untuk memanggil mereka kembali kepadanya. Pertanyaan ini juga mengingatkan kita bahwa Allah adalah Tuhan yang mencari kita di tengah dosa kita dan memberi kesempatan untuk bertobat dan mengembalikan kita kepada jalannya. Yang keempat, Injil pertama. Di tengah hukuman dosa ada sebuah janji luar biasa di Kejadian 3 ayat 15. Ayat ini sering disebut proto-evangelium atau Injil pertama. Karena disinilah Allah menjanjikan kemenangan atas dosa dan maut. Allah berkata bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Ini adalah nubuatan tentang Yesus Kristus yang mengalahkan dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Janji ini menjadi pengharapan bagi seluruh umat manusia sejak awal sejarah. Yang kelima, pengusiran dari Eden.
Seringkali pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden dianggap sebagai hukuman semata. Tapi, tahukah Anda bahwa itu juga adalah tindakan kasih Allah? Allah tidak ingin mereka makan dari pohon kehidupan dan hidup selamanya dalam keadaan berdosa. Dengan mengusir mereka, Dia memberikan waktu dan kesempatan bagi manusia untuk mengalami penebusan rencana keselamatannya. Jadi, Kejadian 3 adalah kisah tentang dosa manusia, tapi juga tentang kasih Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dari simbol ular hingga proto-evangelium, semua menunjukkan bahwa Allah punya rencana besar untuk memulihkan hubungan kita dengannya. Pertanyaan bagi kita sekarang adalah, bagaimana kita merespon kasih Allah ini? Apakah kita masih mencoba hidup dengan standar kita sendiri, atau mau taat pada kehendaknya? Dan bagaimana kita menjawab panggilan Allah yang bertanya, "Di manakah engkau?" Sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.